Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Kania di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Nah, kayaknya it's been a long time banget nih. We're not talking about sesuatu yang terjadi di Indonesia. Nah, Sobat Sehat, tahu nggak sih? Seiring dengan berjalannya revolusi kesehatan, saat ini tuh Sobat Sehat bisa mendapatkan perawatan intensif dan eksklusif di rumah tanpa harus ke rumah sakit. Mungkin bagi Sobat Sehat yang sibuk atau nggak punya waktu nih buat ke rumah sakit, atau mungkin takut nih mau ke rumah sakit karena ya ada beberapa kan, termasuk saya juga nih ya kadang-kadang takut nih ke rumah sakit nih. Tapi Sobat Sehat nggak usah khawatir, karena sekarang RSA UGM itu sudah menyediakan sebuah layanan yang namanya Jatayu Home Care. Kira-kira apa sih? Yuk kita cari tahu bersama narasumber kita hari ini. Halo Mbak. Halo Mbak Kania. Halo, wah mungkin bisa diperkenalan dulu kali ya. Siapa sih narasumber kita hari ini? Mari Mbak. Oke, ya baik sobat. Ini saya Herlina Sari. Ya, kebetulan saya adalah penanggung jawab dari Jatayu Home Care di sini. Kemudian mungkin teman-teman semua bisa panggil saya dengan Lina. Background saya adalah perawat di sini. Kemudian di home care sendiri kami ada mengampu beberapa multidisiplin, ada perawat, ada fisioterapi, dokter umum, kemudian terapi bicara, bidan, dan dokter spesialis juga seperti itu. Oke, berarti udah intensif dan komprehensif banget nih ya Mbak. Banget. Semua kita sediakan. Oke, nah mungkin Sobat Sehat udah pada kepo nih Mbak. Layanan home care tuh yang seperti apa sih? Kok bisa sih kita di rumah tapi dapat pelayanan yang gak kalah eksklusif dari kita yang ke rumah sakit? Nah, mungkin Mbak Lina nih bisa jelasin sedikit terkait home care tuh apa sih Mbak? Ya, Mbak Kania. Dan Sobat Sehat semua, jadi untuk home care sendiri itu adalah pelayanan yang di rumah. Artinya kita dari petugas medis di rumah sakit secara komprehensif kita bisa melakukan pelayanan di rumah. Nah sebelumnya mungkin beberapa tahun yang lalu kita belum begitu memahami atau belum begitu marak terkait dengan home care itu apa. Nah jadi di sini kita ada inovasi dan ada memberikan pelayanan prima kepada pasien, sehingga saat pasien itu pos rawat inap mungkin pasien pos rawat inap di rumah sakit, kemudian terkadang banyak yang bingung, nanti saya harus bagaimana setelah pulang. Oh padahal ini eyang atau kakung atau ibu itu pulang itu terpasang selang alat kan, ada selang makan, ada selang pipis, ada TT atau tracheostomy itu. Nah itu kadang keluarga bingung, saya harus bagaimana kalau di rumah terjadi apa-apa, apa yang mau saya lakukan. Walaupun pas saat pulang dari teman-teman medis di rumah sakit sudah menjelaskan, tetapi tidak menuntut kemungkinan banyak keluarga yang sampai rumah akhirnya bingung saya harus ngapain dulu. Iya benar-benar. Nah gitu. Itu salah satu contoh, sehingga dari kami menyediakan bahwa layanan di RSA UGM ini mencakup baik pelayanan rumah sakit maupun pelayanan yang ada di rumah, sehingga kita saling berkesinambungan. Nah, lebih mudahnya lagi karena data yang ada di rumah sakit, ini khusus pasien yang internal ya, karena data yang di rumah sakit kita bisa membaca atau melihat planning dari rumah sakit sebelumnya apa, sehingga saat kita kunjungan ke rumah kita tinggal melanjutkan planning rumah sakit. Oke, berarti nggak usah asesmen dari awal ya Mbak ya? Tidak perlu, kecuali asesmennya saat itu. Saat misalkan dari bangsal pos rawat inap, pasien dijadwalkan untuk kunjungan ke saraf, ke jantung, dan ke dokter spesialis lain. Nah biasanya itu akan kita baca dulu tuh riwayatnya seperti apa. Berarti kan kita sudah punya planning tuh gitu kan. Udah punya planning, kita akan kunjungi di hari tersebut. Dan kita wajib mengkonfirmasi kepada keluarga terkait dengan keluhan-keluhan saat itu. Tujuannya apa? Supaya saat kita datang ke rumah kita sudah membawa persiapan terkait obat, terkait alat, dan seterusnya, supaya saat kita pelayanan tidak
bisa dilakukan dengan baik seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kita kan jauh tuh posisi, nggak mungkin kan? Mungkin kalau di rumah sakit, oh nggak ada alat A, kita bisa langsung lari seset ambil. Nah kalau di rumah kan kita nggak mungkin, sehingga kita harus prepare dari awal gitu Mbak Tania. Oke, berarti perawatannya tuh bisa dari rumah, tapi yang melakukan itu tim khusus ya Mbak. Betul. Ya? Yang Tim udah khusus. jelas profesional di bidangnya. Iya betul. Oke, nah tadi udah dijelasin nih sedikit nih soal home care. Kira-kira kondisi pasien seperti apa sih Mbak yang bisa ditangani oleh layanan home care ini? Nah, ya. Jadi yang bisa kita layani bukan hanya pasien yang memang kebutuhannya yang sudah palliative care atau pasien yang sudah terdiagnosa beberapa penyakit dan kemungkinan untuk harapan hidupnya kurang begitu bagus, itu tidak hanya itu. Tetapi pasien-pasien juga dengan tindakan untuk preventif juga, karena kita di home care itu selain dari mengobati secara medis ya, misal ada luka, kita perawatan luka, ada jadwal penggantian selang makan, ada jadwal penggantian selang pipis, ada jadwal konsultasi telemedicine dengan dokter spesialis, itu di situ juga kita sisipkan dengan edukasi. Nah, caringnya kita, home care itu di situ. Mungkin itu akan sulit didapat saat kunjungan ke rawat jalan karena pasien terlalu banyak, tidak mungkin kan kita satu persatu itu mungkin hanya garis besar. Cuma kalau di rumah kita bisa secara intensif berkonsultasi, bukan hanya terkait dengan penyakitnya saja. Terkadang kita suka bercerita tentang banyak hal lah gitu. Karena kan lebih private. Betul, karena lebih private, lebih nyaman juga. Ya, sebenarnya kalau dari keluarga, kalau kami perhatikan selama ini pasien kita cukup banyak untuk home care, itu memang keluarga itu terkadang butuh support, kemudian butuh didengar, kemudian nah itu yang kita bangun, caring kepada keluarga dan pasien. Dan kalau yang memberikan support itu dari tenaga medis juga, itu biasanya semangatnya semakin tinggi kita. Iya. Karena kan untuk kesembuhan itu sendiri kan nggak bisa semuanya serta-merta bergantung pada tenaga medis ya Mbak. Betul, karena dukungan tuh kan banyak banget ya sebenarnya bisa emosional, terus dukungan dari tenaga medis juga dan lain-lain. Nah, oke ini Mbak. Terus terkait layanan nih Mbak. Tadi kan kita udah tahu nih kondisi pasien seperti apa, terus home care tuh kayak gimana. Kalau layanan di Jatayu Home Care nih apa aja sih Mbak? Ada paket-paketnya nggak kira-kira? Ya. Kita ada beberapa paket dan sampai sekarang kita masih terus berinovasi, artinya untuk menambahkan paket-paket baru. Karena kan seiring berjalannya waktu kita mendapatkan kasus seperti ini, kita buatkan paket gitu. Kita ada paket namanya paket stroke. Paket stroke itu ada paket diamond, ada silver sama gold kan seperti itu. Nah, nanti di situ mencakup ada kunjungan dokter umum, kemudian ada kunjungan perawat, ada kunjungan fisioterapi, kemudian ada kunjungan ahli gizi, ada konsultasi via video call atau telemedicine dengan dokter spesialis gitu. Jadi itu semuanya sudah kita include-kan jadi satu paket tersebut gitu. Itu untuk 1 bulan, kita planningkan untuk 1 bulan seperti itu. Nah kemudian kita awal kita membuat hanya stroke saja. Seiring berjalannya waktu ternyata pasien kita banyak sekali itu yang fisioterapi. Makin bertambah nih. Betul. Jadi untuk paket fisioterapi kita juga akhirnya membuat. Kalau dulu kan hanya perkedatangan, sekarang kita buat. Fisioterapi itu nanti ada kunjungan diamond, itu ada 7 kali kunjungan fisioterapi. Kemudian 1 kali konsultasi telemedicine melalui video call itu dengan dokter rehab medik spesialis ya. Kemudian ada 2 kali kunjungan dokter umum gitu. Jadi kita walaupun ada tindakan fisioterapi, tetap kita itu berkoordinasi dengan ahlinya seperti itu gitu. Jadi tidak lepas dari pantauan dan pengawasan seperti itu. Oke, berarti udah jelas secure dan udah jelas nih. Ya, termasuk yang rawat luka juga kita buat seperti itu. Kemudian kita ada kunjungan yaitu tadi untuk yang pasang NGT, pasang DC, kemudian kunjungan bidan, dokter umum, spesialis, psikolog. Bisa berkunjung juga ya Mbak ternyata. Kesehatan jiwa. Jadi dokter spesialis jiwa itu kalau kita dapat pasien pasti berkunjung. Seperti itu, karena kan memang kalau hanya via video call agak sulit juga nanti mendiagnosisnya ya.
seperti itu. Kemudian ada okupasi terapi, ada terapi bicara seperti Oke, itu. banyak banget ya Mbak. Berarti Iya. nggak cuman untuk pasien atau keluarga yang emang dia berhalangan kayak misal fraktur atau patah tulang itu kan dia nggak bisa ke sana nih Mbak, dan Betul. kemudian mungkin nggak ada yang nganter karena keterbatasan Iya. apa gitu. Oke, ternyata Iya. banyak banget, bahkan bidan aja bisa berkunjung. nih. Bisa, bidan itu nanti untuk pelayanan bayi gitu kan, untuk pijat bayi, untuk potong kuku, cukur itu udah ada kita gitu kan. Nanti termasuk oke. ibunya. Jadi ada ibu dan bayi. Jadi kalau untuk ibu itu nanti ada postpartum untuk perawatan payudara, misal Oke. ASINya belum keluar segala macam itu kita sediakan. Jadi lebih banyak nih. Oke nih Mbak, selanjutnya nih, gimana sih cara pendaftarannya Mbak? Seperti apa sih alurnya kalau misal Sobat Sehat pengen daftar di Jatayu Home Care nih Mbak? Oke, baik. Oke, Sobat Sehat, untuk pendaftaran di Jatayu Home Care itu sangat mudah sekali. Mungkin nanti kita ada nomor khusus ya untuk home care, mungkin nanti dicantumkan Ya ya Mbak, nih, bisa. Sobat Sehat untuk layanan atau mungkin pengen tanya-tanya nih soal Jatayu Home Care atau mungkin pengen daftar, bisa menghubungi nomor yang ada di layar ya Sobat Sehat. Ya, oke. Jadi nanti bisa menghubungi nomor tersebut, bisa via WA, bisa telepon ataupun SMS. Nanti insya Allah kami akan memberikan tanggapan secara cepat. Kemudian untuk alur pendaftarannya sendiri itu bisa melalui nomor tersebut. Nomor tersebut tinggal menceritakan kebutuhannya apa, kemudian mau daftar rencana kira-kira apa. Biasanya untuk pasien yang eksternal, karena kita juga banyak pasien yang dari luar rumah sakit, jadi pasien baru ya, itu akan kita bantu. Jadi keluarga nggak perlu repot datang ke rumah sakit dulu daftar, tidak perlu. Kita ada draft khusus akan kita kirimkan lewat WA. Jadi draft tersebut berisi nama dan seterusnya yang dibutuhkan oleh pendaftaran. Keluarga tinggal mengisi, kemudian melampirkan fotokopi foto KTP ya, identitas, seperti itu. Nanti kita teruskan ke pendaftaran. Nah, nanti dari pendaftaran akan mengirimkan ke kami sudah mendapatkan nomor rekam medis dan antrian keberapanya. Oke, Gitu. berarti cukup Cukup mudah ya, mudah, karena iya, kan tinggal cukup mudah. online doang nih, semua bisa Betul. melakukan. Benar? Iya, jadi Oke, nah kalau untuk jadwal kunjungan petugasnya kira-kira bisa hari apa dan jam berapa aja ya Mbak? Ya. Jadi jadwal kunjungan petugas untuk yang dokter itu di hari Senin sampai dengan Jumat gitu. Dari jam 7.30 sampai dengan jam 16. Jam 16. Ya, oke. kemudian untuk fisioterapi itu Senin sampai dengan Sabtu dari 7.30 sampai 16 juga sama. Nah, ini yang perawat yang agak unik nih. Jadi perawat, karena kita itu banyak sekali pasien untuk perawatan luka, sehingga kita tidak bisa meliburkan di hari Sabtu atau Minggu. Oke, Sehingga berarti tiap 24/7 hari, nih Mbak. iya Oke. betul. Jadi setiap hari pasti kita Iya, ada iya, kunjungan iya. ke pasien, itu demi memberikan pelayanan yang paripurna untuk pasien, benar. sehingga Oke. tidak ada jeda 2 hari tidak dirawat sama sekali. Itu kita alhamdulillah bisa menyiapkan waktu untuk hal tersebut. Jadi Senin sampai Sabtu kita ada dua shift, yaitu shift pagi jam 7.30 sampai dengan jam 15. Untuk middle kita memang sebelumnya kita udah pernah membuat sampai dengan jam 20, cuma ternyata dari pasien lebih nyaman dilayani sebelum jam 18. Sehingga untuk yang middle itu jam 10.30 sampai dengan jam 18. Oke, Gitu. berarti Jadi, mulai dari 7.30 sampai jam 18. intinya Oke, seperti siap. itu. Oke, nah Sobat Sehat, mungkin kurang lebih kita udah punya gambaran ya terkait apa sih Jatayu Home Care itu dan gimana sih pelayanannya. Nah, pelayanan itu nggak cuma dikhususkan bagi Sobat Sehat yang mungkin berhalangan hadir atau mungkin kondisinya tidak memadai, tapi juga dikhususkan bagi pelayanan yang mungkin memerlukan kebutuhan khusus kali ya Mbak, kayak pelayanan bidan, kemudian anak, kedokteran jiwa, dan lain sebagainya. Sobat Sehat, kalau masih memiliki pertanyaan atau ingin daftar langsung nih, bisa langsung chat nomor yang ada di layar ini ya Sobat Sehat. Nah, I think that's all we got for today nih Mbak. Udah cukup banget nih karena udah komprehensif banget nih kita ngomongnya. Ya. Kira-kira mungkin Mbak Lina bisa kasih satu patah kata buat Sobat Sehat yang ada di rumah nih yang lagi nonton. Iya, baik, nggih. Sobat Sehat, untuk era sekarang ini, Sobat Sehat di rumah, jika memiliki keluarga yang membutuhkan pelayanan medis atau pelayanan rumah sakit, tidak perlu khawatir, kami dari Jatayu Home Care siap melayani untuk kunjungan di rumah.
Oke, Seperti tidak perlu itu. takut dan nggak perlu khawatir lagi karena yang jelas udah aman, terkendali dan dibantu oleh profesionalnya langsung ya. Betul. Bu? Ya. Oke, nah Sobat Sehat kalau masih punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung pergi ke laman Instagramnya RSA UGM atau bisa langsung chat customer service dengan nomor yang ada di layar ya. Nah, thank you for watching today's episode and I hope I can see you again on the next episode of Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Saya Kania dan Mbak Lina. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah! Nah.